belum hari Jumat ya? Ini masih hari Kamis ya? Oke. Sampai lupa hari ya. Tapi untung saja saya tidak lupa untuk duduk di sini. Karena selalu harus menemani Anda semua. Bukan harus ya. Dengan senang hati kita menemani Anda semua di acara Rooming. Terlalu banyak hal yang harus diingat ya. Karena ini kan awal bulan ya. Banyak tagihan-tagihan yang harus dibayar ya. Ada Daniel menemani kita hari ini. Di pojokan, ayo kita hangatkan suasana. Membahas berita-berita yang hot yang menjadi highlight kita. Pakai datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Dari dunia apa ini? Ini sekarang dari dunia nyata sebetulnya. Tapi kemudian ramai juga di dunia maya ya. Seperti biasa. Ini dari kabar Julian Jacob melamar pacarnya yang namanya siapa namanya? Miriam Eka gitu ya. Kalau sebelum-sebelumnya kan kita tahu Julian Jacob itu pacaran sama Brisya Jody, ya kan? Nah, Brisya Jody itu kan dulu temenan sama Marion Jola, penyanyi-penyanyi itu ya kan. Jadi kan dari Marion Jola itu temannya Brisya Jody, ya kan, berteman akrab. Dan gitu Brisya Jody juga berteman akrab sama siapa namanya? Miriam Eka, ya kan? Gitu. Jadi ada sebuah keramaian tema yang namanya mantanku melamar sahabatku. Gitu ya. Coba sih dan proses Julian Jacob melamar Miriam Eka ini juga menjadi viral karena banyak yang komentar kok ngelamar sambil ngunyah-ngunyah permen karet sih gitu ya. Serius nggak sih ini sebenarnya gitu. Iya, ini rame mantanku melamar sahabatku ini karena udah 2 kali berarti ya si Julian Jacob ini pacaran sama sahabatnya mantannya gitu kan, iya kan? Yang ini dilamar juga gitu. Sebenarnya nggak apa-apa ya kalau menurut aku selama belum ada janur kuning ya sah-sah dan wajar-wajar aja gitu. Mungkin masalahnya diminta izin bukan minta izin ya. Si temen dan temen ini saling ngobrol nggak gitu ya, ya kan? Misalnya gini kan, bro. Mantan lo deketin gue nih, boleh gak? Gitu kan. Gimana gitu. Kan gitu ya, kalau gak ada masalah sebenarnya tidak ada masalah ya. Tapi ini membuat kita teringat pada tweetnya Brisya Jody terakhir ketika dia baru putus sama Julian Jacob. Dia bilang dia maafin aku ya Lala, ini kemarin Jola ya. Aku lagi ngejalanin karmanya dan semoga aku bisa ngelewatin semuanya. Makasih udah kasih peluk gitu. Ini kemarin Jola ya Lala maksudnya. Karena dia ngerasa sejak dia pacaran sama Julian Jacob dia justru hubungannya sama Marion Jola jadi menjauh karena dia takut Marion Jola perasaannya gimana-gimana padahal sih nggak ada apa-apa. Jadi karmanya yang mana nih? Karena mantannya pacaran sama sahabatnya atau yang mana nih karmanya? Atau sahabatnya sekarang udah nggak terlalu deket lagi sama dia? Yang mana? Iya kita nggak tahu. Nanti kita undang ya. Ini susah banget sih diundang ya. Kemarin sih dulu. Ya oke. Ya lah oke. Komentar netizen kita baca. Nyesek gak tuh si Jody? Ya karena bukan jodoh ya nggak apa-apa ya. Lanjut berikutnya. Lagi main lamar. Karena sambil ngunyah permen karet itu. Lanjut berikutnya. Baru kali ini nggak ngiri malah kasihan. Sama siapa? Oh ya lanjut berikutnya. Mbak Ran dia selalu gitu. Maksudnya selalu gitu tuh selalu apa? Begitu ya. Oke lanjut berikutnya. Ngelamar aja sambil ngemut permen karet. Life is a game he think katanya. Waduh lagi pada marah ya sama itu ya. Tapi nggak apa-apa lah namanya juga masih muda-muda. Kalau yang ini nih baru nih. Ini kasus yang dugaan perselingkuhan itu masih panjang ya. Setelah kemarin Chico Jericho trending gitu karena dia memiliki sebuah manajemen artis yang membawahi artis yang dituding selingkuh itu ya kan. Terus memberikan klarifikasi yang justru makin membuat orang jadi kesel. Ya, kemarin juga akunnya Chico Jericho mendapatkan komentar dari ibunya Amanda nih yang mantan suaminya waktu itu diduga selingkuh sama si artisnya Chico Jericho ini ya. Komennya ibunya Amanda bunyinya ada lagi nih ya. Chico, saya maminya Amanda. Cuma nenek dari Babylay. Saya mau bicara sama kamu. Saya nggak bisa DM kamu. Tolong jangan hancurkan hidup anak saya lagi dengan cara-cara kalian yang kotor katanya. Hari ini trending lagi karena dibalas nih. Yang membalas adalah Kita Entertainment ya. Yang CEO-nya Chico Jericho itu kan. Jawabannya gini. Selamat malam Ibu Vera, di sini kami yang bertanggung jawab untuk merilis pernyataan tersebut yang kami tujukan kepada pria yang melakukan manipulasi dan pembohongan tentang rumah tangganya. Sama sekali tidak ditujukan kepada pihak lain. Kami tidak menggunakan cara kotor karena kami mempunyai bukti-bukti valid yang hanya bisa ditunjukkan secara langsung begitu ya. Aku jadi penasaran, ini yang nulis di Kita Manajemen ini adminnya laki atau perempuan ya kan? Udahlah netizen itu jangan dilawan apalagi aduh salah aja pokoknya. Coba kalau nggak percaya lihat komentar netizen ya reaksinya positif atau negatif. Ini untuk mengukur hasil ya. Orang-orang yang pernah deket sama itu juga pada bilang hati-hati sama si karena suka punya orang anak-anak tweet pasti tahu. Lanjut berikutnya komentarnya ada beberapa bukti yang terkadang publik tidak perlu tahu dan hanya bisa dilihat secara langsung straight. Lanjut berikutnya. Saran nih buat kita ya, kontak by phone aja ketemu, tanggung jawab dong yang benar, udah bikin press release bahasanya berantakan banget gitu. Lanjut yang berikutnya, ada cuma itu doang ini ambil.
gitu. Pokoknya ya efeknya tidak positif. Jadi kalau kita mengukur efektivitas sebuah klarifikasi, sebuah bahasa, lihat responnya. Apakah responnya positif atau negatif. Kalau responnya masih belok-belok berarti tidak berhasil. Coba perbaiki lagi ya cara komunikasinya kita entertainment. Kalau mau lebih jelas ya kalau kita datang ke acara live. Tidak ada editan. Kita tunggu kedatangannya. Baik, kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ini ada aktor senior ya yang sering memerankan berbagai baik protagonis maupun antagonis. Kemarin waktu dia berperan sebagai karakter yang antagonis, dia katanya sempat nyut-nyutan kepalanya karena takut itu kebawa ke dalam rumahnya yang sudah dibangun sejak usia 20 tahun. Kita lihat profilnya Aditya Herpavi berikut ini. Aditya Herpavi, aktor kelahiran 1981 yang mengawali karir dengan mengikuti ajang modeling tahun 2000 ini, sejak 2020 kerap memerankan karakter antagonis dalam serial Suara Hati Istri. Yang salah satunya viral karena ceritanya dianggap mirip kasus KDRT Lesti Kejora dan Rizky Bilar, di mana karakter suami yang diperankannya bernama Billy dan istrinya Hesti. Pria yang rumah tangganya jauh dari isu miring dan kerap memposting momen mesra di Instagram ini sudah 21 tahun menikah dengan Jelantik Herlanti, kekasihnya sejak kelas 1 SMA dan belum pernah putus, hingga dikaruniai 2 anak laki-laki. Aditya yang disebut netizen seperti kakak beradik dengan kedua anaknya ini kerap menemani anak-anaknya olahraga, seperti basket dan sepak bola. Apa tanggapan Aditya Herpavi setelah serialnya viral? Dan benarkah ia sempat khawatir karakter antagonisnya terbawa ke kehidupan sehari-hari? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan Aditya Herpavi. Lihat mukanya ya kan udah palang melintang. Udah berapa tahun berarti kamu 20 sekian tahun lah ya di dunia. Almost 30 kali ya. Almost 30 wajahnya kau masih 25 lah. ya. Dirimu lah Kakak Ros yang awet cantik. Oh makasih loh, makasih itu aku puji biar supaya dapat balasan pujian Dan juga. pinternya nggak habis-habis loh ya teman-teman ya. Kayak perpustakaan nasional. Semua hot issue ya update iya, ya Kak. maksudnya soal gosip-gosip ya, Iya, betul. iya, Terima iya. kasih, terima kasih. Oke, baik. Oke, ini ada artikel tentang kamu nih. Kamu memerankan, kamu kan bilang pada saat pandemi kemarin kamu memutuskan untuk mengambil peran antagonis, ya Yes, kan? Karena lagi nggak pegang brand apa-apa, Ya. gitu, nggak ada tanggung jawab apa-apa, ya Bener. kan? Tapi jadi artikelnya kamu memerankan Reno di Suara Hati Nur, kamu jadi kayaknya pusing kepalanya gitu. Iya itu emang ini banget ya. Kalau bilang antagonis mungkin jahat kan ada levelnya. level-levelnya. Ini Kalau ini bengis. sih bengis banget kayaknya agak-agak psikopat gitu ya. Kayak nggak ada putih-putihnya gitu ya, hitam banget. Hitam banget, hitam banget. Terus Dan kenapa jadi pusing? kalau bicara drama mungkin Adit bisa mengkategorikan itu dramanya hardcore. Karena saya juga emosi banget gitu ya? surprisingly biasanya kita kan ada KPI ya. Itu kan agak keras kontrol, ya nontonnya. Ini termasuknya sih adegan-adegannya banyak adegan yang Yang- kekerasan, iya. Fisik loh. Oh. Yes, ya meskipun nggak beneran lah, acting lah gitu. Oh, iya, Tapi iya. tetap aja kita sebagai seorang aktor ya, pelakon itu kita kan nggak boleh bohongin pemirsa, kita nggak boleh bohongin diri sendiri. Iya. Jadi acting pun senatural mungkin. Itu sampai setiap kali cut, tuh kayak sampai aduh feeling guilty banget sampai aduh maaf ya kalau tadi gue gini. Nggak apa-apa kan, dapat gini. Gue mikir waduh ini gue kalau ke rumah ke bawah sih serem juga ya. Untung anak-anak nggak pernah nonton ya. Nggak boleh juga sih sebenarnya kecil. Kalau sekarang udah anak-anak sekarang nggak nonton TV Bu, jarang. Iya Bu. makanya nggak usah dilarang Nonton mereka juga. acara televisi iya. Iya. Tapi nontonnya dari komputer PC Iya. atau dari Enggak nonton sinetron bapaknya anak-anak itu suka nggak? Enggak. Ya nonton mama lah ya. Iya. Halo mama. Iya. Istri kamu bilang apa ketika kamu memilih peran ini nih? Kalau dia sih kadang justru dia yang suka kangen. Aku udah lama nggak lihat kamu acting. Ambil dong gitu. Acting apa? Antagonis maksudnya? Apapun gitu. Oh. Ya Adit nih kebetulan nih rezeki dari Tuhan ya. Lagi dapat program hosting terus nggak ngambil drama berapa tahun tuh. Nanti sekalinya dapat drama terus gitu. Iya. Life is full of drama ya. Yang penting dramanya cuma ada di sinetron. Ya, kehidupan rumah tangganya drama nggak? Ya pastilah, Oh, pasti cuman ada ya. tipis-tipis. Kalau tebal-tebal ntar muncul di Rumpi nih. Tapi kan kamu bilang katanya karena ketika peran antagonis itu kamu juga pusingnya kadang-kadang gitu yang senyumnya aja yang kayak yang di luar iyalah, luar ini kamu. Udah lama gitu. banget kan. Terakhir tuh Adit sebelum era itu ya. Mungkin sekitar early 2000-an, 2000-an awal tuh terakhir aku dapat Antagonis. peran antagonis. Capek ya? Capek gak? Kalau boleh jujur sih, kalau bicara mengeksplor sebenarnya lebih seneng peran antagonis. Eksplornya ya. Iya, karena kita referensinya banyak. Oh. Setiap film-film Hollywood atau apalah film luar negeri aja kan
karakter antagonis tuh beda-beda loh. Ya, betul. Ada yang diem-diem menghanyutkan, ada yang kelihatan banget sarkastik gitu, ada yang gimana. Banyak contohnya. Sementara kalau peran protagonis yang kaum tertindas itu ya ranah aktingnya tuh ya di dalam situ aja. Bener gak? Setuju gak, Kak? Ya, aku nggak tahu kan. Aku nggak pernah berperan antagonis. Akulah antagonis. Ngeri. Kita akan kompilasi sinetron di RCTI Papi ada memerankan karakter antagonis kayak apa itu. Oh itu termasuk sinetron yang baru ya, yang judulnya Hesti dan Billy. Iya. Kok Banyak, tahu Kakak? ya karena itu viral. Oh, iya. Karena banyak netizen yang menduga itu mengambil inspirasinya adalah cerita dari sebut saja Lesti dan Bilar. Kalau itu makin, kita kembalikan aja kepada netizen Indonesia ya. Tapi kamu ngerasa nggak pada saat kamu dapat skripnya? Ya jelas gitu? lah, ya pastilah. Dari dapat tawaran skenario itu udah pasti kebaca, oh ini momentumnya kayaknya Oh pas. iya. Karena nggak lama setelah kita syuting, langsung rilis. Oh, jadi pagi syuting malam tayang. Enggak gitu juga. Enggak gitu. Gimana dong? Coba Ya, waktu singkat langsung gitu. iya. Terus jadi kamu tahu nih ya lagi Ya, ngambil tahu lah. momentum ya. Berarti dapat dong ya. Kalau sampai sempet viral ya berarti Iya, tujuannya tercapai. Tujuannya tercapai. Selamat loh production house-nya ya. Komentar netizen kita bacain, ingat ya segala sesuatu kita ukurnya dari respon. Lah, emang kebanyakan diambil dari kisah nyata dan ini Yes. kisah nyata Lesti dan Bilar pada Betul. ketawa. Lagi berikutnya, mata lebam gak sengaja kejatuhan handphone fix persis dengan yang diceritakan. Iya, iya. Yang berikutnya, kenapa harus manggil Mas nggak kakak katanya gitu, kakak sama Dede. Iya. Kurang mirip lu salah. Lanjut berikutnya. Abdal ada lagi komentarnya? Oh nggak ada ya. Tapi kamu sendiri ngikutin berarti berita itu yang lagi ramai pada saat itu. Ngikutin. Kalau yang viral-viral ya tahu lah. Ngikutinnya gitu ragu-ragu. Ngikutin Iya, ya. iya. Jadi awalnya sih nggak kepo, lama-lama jadi kepo juga Iya, karena setiap buka sosial media pasti pop kan. Karena ya itu dianggap sebagai walaupun kejadian nggak enak tapi sebagai momentum untuk mengingatkan orang-orang Iya. menjadi korban KDRT untuk berani untuk membela dirinya, berani untuk lapor. Ya, ada sisi positifnya sih dari setiap masalah gitu ya. Oke, baik, yang berikutnya ini kita mau tanya sekarang, ini pernikahannya Aditya sendiri ini dia menikah di usia 20 tahun. Gue antara senang sama kasihan diri gue sendiri sebenarnya ya Bu. Enggak lah, Jujur. masa kasihan? Kenapa kasihan sih? Iya, maksudnya biasanya di usia muda kan apa sih gonta-ganti pacar Iya, gitu kan. jadi ini cepet kamu baru ini. sekali pacaran ini sama istri? Ya pokoknya yang serius ya pacaran sama dia lah dari SMA gitu. Dari SMA? Dari SMA Dulu dulu Adit bandel banget soalnya. Aku agak amazed karena ada perempuan yang ternyata mau sama gue. Maksudnya gimana? Lo kalau tahu gue dulu Bandelnya beda banget gitu, urakan banget lah gitu. Bisa dibilang ya punya background yang agak kurang kekontrol sama orang tua ya, lepas juga gitu. Suka emosian gitu. Macem-macem lah, bandel. Berantem. Anything. Anything. Iya. Terus ya, Kalau apa kita perlu buka-bukaan semua di sini nggak dong? kenapa dulu begitu? Karena emang lagi fase pemberontakan aja atau? Mungkin kalau literally kenakalan remaja tuh ya we know like what gitu. Gue mungkin agak di atas itu lah. Di atas itu. Iya. Oh. Tapi setelah menikah jadi berubah anteng atau enggak? Perlahan lah ya, perlahan lah. Perlahan. Oke. Hebat, istriku hebat lah. Dia sangat sabar. sabar. Kalau ibu sabar nggak ngadepin kira-kira kalau punya laki kayak gue? Kayaknya nggak, gue nggak yakin Aku deh. nggak tahu Bapak tuh kayak gimana kalau jadi suami. Kan aku nggak tahu ya. Nanti aku tanya sama istrinya ya. Iya, bener tuh harusnya gitu. Nanti tanya sama istrinya. Tapi ya kamu sendiri kalau boleh menyarikan ya. Ini kan kamu juga punya anak umur 20 Yes, tahun. cowok Usia dua-duanya. di mana kamu waktu itu sudah menikah gitu ya. Apa sih tantangannya menikah di usia muda? Di saat- Tantangannya apa? Dan gimana bisa melewati itu gitu? Yang jelas nih, ini reality ya. Di saat temen-temenku mungkin lagi seru-serunya, baru-baru sambil kuliah semester akhir merasakan Bebas. gaji apa dan sebagainya. Wah pokoknya seru deh gitu. Aku udah gendong anak, Tanggung udah jawab, ini, bayar udah listrik. mikirin pampers, Iya. udah mikirin susu dan Iya. sebagainya. Tapi di saat temen-temenku merasakan apa yang aku rasakan saat itu, aku udah relief, aku udah melewati. Aku udah bisa pacaran sama istriku, Oke. bisa Oh, sama jalan-jalan istrinya kemana. kan, bukan sama yang cuman, lain ya? cuman orangnya sama. Iya, iya. Makanya gue bilang gue antara seneng sama kasihan. Oh jadi cuman beda fase aja gitu ya. Yes. Oh, tanggung jawab udah selesai di saat orang lain yang barangkali masih Baru bahas seru-serunya gitu. gitu. Tapi gimana caranya ngelewati? Namanya kan tadi emosi masih tinggi. Terus menikah itu kan adaptasi, Roller tanggung coaster jawab, banget. roller coaster banget. Roller coaster banget. Yalah, kita belum ada referensi. Kebetulan kita di keluarga Adit ngelangkain banyak kakak-kakak nih gitu. Jadi memberanikan diri gitu kan ya. Akhirnya ya
yang ngajarin siapa gitu. Paling ya kejedot-kejedot sendiri, berdarah-berdarah sendiri, nangis-nangis berdua. Akhirnya ya udah kita kuat lah. Kuat. Pernah ada yang minta dipulangin ke rumah orang tuanya? Enggak sih, untungnya enggak. Enggak, kabur-kaburan. Aku selalu berusaha bertanggung jawab. Karena pesan dari almarhum orang tua, suami atau laki-laki itu harus bisa bertanggung jawab. Harus bisa. Nakal itu relatif. Bertanggung jawab. Kayak relatif gitu. Tapi kalau bertanggung jawab kayaknya literally itu memang supposed Jadi tanggung jawab itu selain soal finansial apalagi? Semua lah. Kita harus bisa menjadi pemimpin kan ya. Pemimpin. Jadi kalau salah nggak salah? Ya resiko kita tanggung bersama-sama. Tapi paling tidak harus percaya apa yang saya utarakan, yang saya arahkan. Jadi leadership itu juga penting. Meskipun sih dalam setiap keputusan tetap peran istri menurut Adit sangat-sangat penting. Jadi tetap diskusi, tapi kamu sebagai suami tetap menjadi biasanya istriku menyerahkan, ya terserah kamu kan kepala rumah tangganya gimana gitu. Ini masukan aku begini-begini, pandangannya begini-begini. Terserah kamu, kalau kamu nggak nurut, awas nah, gitu ya. Cuma gue nggak berani ngomong begitu, lanjut yang ngomong. Oke, kita masih akan ngobrol lagi sama kamu. Kita menuju ke bintang tamu kita yang berikut. Ini juga, ini adalah seorang perempuan ya, bisnis begitu ya. Dia membangun bisnisnya melalui platform sosial media TikTok gitu ya. Tapi baru-baru ini juga ya karena dia sudah semakin terkenal, banyak hembusan-hembusan gosip menerpa gitu ya. Di antaranya dia disebut sebagai perempuan menjadi wanita lain lah, apalah. Pokoknya amazing. gitu ya. Gimana apa yang dia rasakan gitu ya ketika dia menjadi sorotan publik dengan tuduhan-tuduhan yang menyakitkan. Padahal dia merasa bahwa dia berjuang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Kita lihat profil Clara Sinta berikut ini. Clara Sinta, konten kreator TikTok kelahiran 1996 yang kerap membuat konten kesibukan sebagai pebisnis dan independent woman ini, memulai bisnis dengan menjual baju thrifting di Pasar Senen, kemudian menjadi pemasok dan eksportir seafood, hingga memiliki produk pelangsing namun kini produk tersebut sedang diarsipkan di marketplace. Perempuan yang sempat ramai diperbincangkan karena dituduh sebagai orang ketiga oleh sebuah akun Twitter ini melalui Instagram story-nya mengklarifikasi bahwa berita tersebut tidak benar. Selain itu, Clara juga dikabarkan berseteru dengan partner bisnisnya Sarah Ahmad, lantaran dituding mencuri ide bisnis Sarah dan tidak pernah memberikan hasil bisnisnya. Seperti apa tanggapan Clara Sinta mengenai berita miring dan komentar negatif mengenai dirinya? Dan bagaimana kelanjutan laporannya terhadap pemilik akun sosial media yang menyebar berita negatif tentang dirinya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Sudah bersama dengan Clara Sinta. Ini adalah ya sosok yang menggambarkan anak muda zaman sekarang yang membangun bisnis juga memasarkannya melalui sosial media gitu ya kurang lebih ya. Viral itu menjadi hal yang bonus untuk memajukan bisnis gitu nggak sih? Iya, benar gitu Karos. ya. Oke, baik. Tapi ya itu ada risikonya juga ya kalau menjadi sorotan ya. Karena itu kita dudukkan dia di kursi ini karena aku ingin mendengar apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika kamu mendengar aku membacakan kalimat-kalimat durjana berikut ini. Apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika kamu mendengar kalimat Clara Sinta sok sibuk posting meeting-meeting di SCBD, padahal itu cuma pencitraan semata. Segala sesuatu yang pencitraan pastinya tidak konsisten ya. Oke. Apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika mendengar kalimat Clara Sinta bikin karya apa sih kok bisa diundang di acara-acara 17 kok bisa diundang di acara 17 Agustusan di istana? Itu merupakan penilaian dari pihak yang mengundang menurut saya. Apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika mendengar kalimat Clara Sinta kayaknya mendadak mencurigakan? Mungkin yang mengira seperti itu belum paham rasanya berbisnis online. Apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika mendengar kalimat Clara Sinta mau pakai barang mahal tetap aja nggak kelihatan eksklusif? Penilaian orang masing-masing. Apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika mendengar kalimat Clara Sinta bantu korban bencana sebagai pengalihan isu dari permasalahannya dia sendiri? Perspektif masing-masingnya sebenarnya saya udah pernah ngelakuin juga sih. Oke, baik. Jadi bukan hal baru. Oke, sebelum kita lanjutkan obrolan dengan Clara Sinta, nanti kita akan tunjukkan ya Clara Sinta di media sosial itu dia juga terkenal dengan beberapa konten-kontennya dengan pesan sebagai perempuan mandiri yang kalau sama pasangan, sanggup nggak sih pasangannya sama kamu gitu ya, karena kamu orangnya keras, nggak bisa dibilangin gitu-gitu. Seperti apa? Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi Secret.